Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Arini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita Ya, bicara sebentar ya, untuk berbincang-bincang sedikit, boleh? ya boleh Bu, ada waktu alhamdulillah ya. Ya boleh Bu, ada waktu. Oh iya, ya terima kasih ya Bu Arini. Mari Bu Arini kita ngobrol santai aja ya. Kita sharing mungkin ya, Bu Arin. Ya, ya Bu. Ya Bu, tentu saja ya, kebetulan saya sedang santai juga nih, sudah beres pekerjaan di sekolah gitu Bu. Ya, gimana Bu? Gini, saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Arini kelihatannya seperti sedang ada masalah. Apa benar atau tidak ini perkiraan saya, Bu Arini? Kalau mah Bu Arini tidak keberatan, bolehlah bercerita kepada saya. Iya nih Bu, sebenarnya saya mau dari kemarin-kemarin langsung ngobrol-ngobrol gitu ya Bu ya sama Ibu, tapi gimana ya, saya ada rasa-rasa khawatir dan merasa bersalah juga, dan juga malu ini teh, aduh, karena ini Bu, saya suka apa ya, terlambat ya ke sekolah, Iya. dan saya tuh tidak bisa profesional, tidak bisa menghubungi, saya takut-takut dan malunya menghubungi terus tiap waktu gitu, jadi saya tidak memberitahu gitu, Hmm, ya telat lah, telat telat pas jam pelajaran pas pertama gitu Bu. iya, iya. Baik, Bu Arini. Semoga dengan pertemuan kali ini ya, Bu Arini dapat memecahkan solusi atas ketidaknyamanan atau keresahan yang Bu Arini apa alami di sekolah ya. Nah, Bu Arini, Ya. kalau boleh ya, coba ceritakan apa sih yang menjadi keresahan atau kegalauan yang Bu Arini hadapi sekarang? Gini Bu, kemarin-kemarin teguran dari bapak kepala sekolah itu Hmm, ya sering juga gitu, karena itu sebenarnya malu dan apa itu gak berani juga gitu mengungkapkan ke kepala sekolah gitu Bu. hmm, Sampai-sampai saya itu pas lagi mengajar, saya juga dipanggil untuk ke kantor, ditegur gitu sama beliau itu gitu Bu. hmm. Kedisiplinan yang bagaimana Bu Arini sehingga Bu Arini itu mendapat teguran dari kepala sekolah dan Bu Arini juga dipanggil ya ke ruangan kepala sekolah. Ke, ketidakdisiplinan yang seperti apa yang Bu Arini lakukan? Ya, saya terlambat Bu, terlambat datang ke sekolah. Hmm, Eh, Sebenarnya gini, dari saya, mungkin saya kesannya tuh ya terlambat ke sekolah, tidak bisa membagi waktu mungkin ya. mhm, Kalau biasanya kan saya tuh biasanya saya jam 7, setengah 7, jam 7 udah, nah ini mhm, setengah 8 saya tuh udah udah semuanya udah masuk, saya baru pas datang gitu. Jadi hmm, saya juga ya beberapa hari ini suka terlambat gitu ya, jadi iya, iya. di ditegur dan dikasih pengertian oleh kepala sekolah gitu Bu, Hmm, karena ada sesuatu hal yang harus juga dibicarakan oleh kepada kepala sekolah juga, itu teh saya teh, tapi belum berani gitu Bu. iya, iya. Belum berani ya. Kalau boleh tahu, apa sih alasan Bu Arini sehingga yang tadinya selalu tidak terlambat ya, pas waktu itu keterlambatan. Apa sih alasannya Bu Arin kalau boleh tahu? Ya gini, kan setiap suku itu suka berbelanja dulu untuk Ya, mempersiapkan. Saya itu suka nitip-nitip
makanan-makanan untuk didagangkan lagi gitu Bu ya, makanan-makanan. Jadi saya suka titip-titip ke warung gitu Bu. Udah gitu kan gak terasa ya waktunya, ya waktu cepat gitu. Terus anak yang kecil masuk TK. Nah itu kebetulan anak itu maunya diantar sama saya. Jadi waktu itu makanan dititip ke warung, terus udah beres itu langsung antar anak ke TK. Ya pasti otomatis gitu pas datang sekolah ya pas terlambat gitu, aduh gitu. Jadi saya mungkin benar-benar harus benar-benar membagi waktu gitu Bu, aduh Oh, begitu ya gitu. permasalahannya. Menurut Bu Arini ini Maya, apakah Bu Arini itu melanggar Ya, kedisiplinan seperti apa yang kepala sekolah keluhkan atau tidak Bu? Menurut Bu Arini? ya, ya mungkin Bu, benar sekali saya telah melanggar kedisiplinan saya itu. Saya juga sekarang menyadari bahwa saya benar melanggar kedisiplinan itu Bu. Dan saya insya Allah saya akan mencoba memperbaiki, dan saya akan bercoba untuk apa itu ngobrol secara langsung ke Bapak, ke kepala sekolah mungkin itu secara langsung. Itulah saya akan memberanikan diri, dan itu emang ini harus saya berani gitu Iya. untuk apa itu ya, ngobrol sama kepala sekolahnya gitu Bu. Iya, iya. Betul sekali ya Bu Arini. Kalau misalkan kita datang ke sekolahnya cuma 1 kali atau 2 kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi kita ya Bu Arin. Tapi kalau misalkan kita datang terlambatnya ke sekolah itu keseringan, mungkin beliau juga mempunyai rasa sifat yang tegas ya, yang dimana mungkin sebagai kepala sekolah harus memperhatikan ya, beliau juga harus memperhatikan setiap warga sekolahnya, apakah misalkan siapa sih yang tidak datang ke sekolah, atau siapa sih yang kesiangan datang ke sekolahnya. Emang mungkin harus ditegur ya, apalagi kita kan sebagai seorang guru itu harus mencerminkan atau harus disiplin terutama waktu ya Bu Arini ya. Kebetulan kan di sekolah kita udah dibiasakan ada embun pagi ya, terutama di SD ada Iya embun Bu. pagi, di mana seorang guru itu harus datang ke sekolah sebelum anak-anak udah ada di sekolah. Mungkinnya kita harus menyambut Iya, anak-anak yang datang ke sekolah. iya Bu. Eh, begitu ya Bu Arin, karena Iya, mungkin kurang datangnya keterlambatan itu kita juga harus sadar diri dengan memperbaikinya. iya Bu. Nah, seharusnya bagaimana? Iya Bu. Saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan itu memang salah Bu, Iya, iya. dan saya juga harus memperbaiki dengan apa itu, memperbaiki untuk kedepannya yang seperti lagi harus bisa membagi-bagi benar waktu, dan dengan disiplin itu memang harus benar-benar dimulai dari kita gitu Bu. Yang kemarin-kemarin saya mikirnya, oh ya gak apa-apa lah, apa itu terlambat, ternyata ini kan kalau terus-terusan ya tidak baik juga gitu, dan tidak boleh dilakukan lagi gitu Bu. Iya, iya, iya. Lalu bagaimana? Tidak baik juga gitu, dan tidak boleh dilakukan lagi gitu Bu. Iya, iya, iya. Lalu bagaimana caranya Bu Arini untuk memperbaiki kesalahan atau ketidakdisiplinan Bu Arini di sekolah? Ya, rencana saya akan menemui kepala sekolah Bu untuk meminta maaf dan mencoba memperbaikinya, karena ini sudah menjadi tanggung jawab saya, dan saya harus berdisiplin dalam pekerjaan saya ini, dan semoga kepala sekolah itu mengerti dan memaafkan saya, dan saya akan memperbaikinya. Mulai dari misalkan saya ada usaha-usaha itu saya bisa membagi waktu, terus mungkin anak saya bisa mungkin dititip ke misalkan saudara atau ke tetangga yang dekat yang sama sekolahnya TK-nya, mungkin saya bisa menitipkan gitu ya, atau ke saudara. Saya misalkan
persiapan yang mau apa itu mau nitip-nitip ke warung-warung, saya harus lebih lagi mempersiapkan waktunya. Jadi jangan pas pagi-pagi harus lebih awal lagi mungkin saya. Jadi itu dilaksanakan gitu ya. Keperluan di rumah terlaksanakan, anak tidak terabaikan juga, dan pekerjaan saya juga tepat waktu mungkin ke sekolah mungkin. Ya insya Allah Bu, saya harus bisa memperbaiki kesalahan itu mungkin Bu. Itu rencananya Bu. Iya, luar biasa sekali ya solusi yang akan dilakukan oleh Bu Arini. Sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Bu Arini. Semoga berjalan sesuai dengan rencana Bu Arini ya, dan semoga lancar segalanya. Ya Bu, amin ya. Syukurlah Bu Arini, kalau gimana sekarang, sudah merasa lega? Iya Bu, merasa lega. Dari kemarin kan saya sebenarnya mau ngobrol sama siapa gitu, mau ya mau curhat gitu, karena langsung ke pos sekolah takutnya gimana lagi, tapi sekarang udah agak lega, udah bisa ya saling membantu, saling sharing sama ibunya. Alhamdulillah saya agak merasa agak lega, agak apa itu rada ringan lah gitu Bu. Dari ringan plong lah gitu Bu, karena sesuatunya kita juga harus dibicarakan, dan meminta maaf itu tidak salah ya, baik juga ya Bu ya, karena memang kita salah ya harus benar-benar minta maaf gitu, mungkin itu Bu. Ini kalau sudah merasa lega, dari yang sudah Ibu Arini rencanakan tadi ya, komitmen apa sih yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ya mengenai hubungan dengan kepala sekolah Bu, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya juga ya, dan masalah kedisiplinan kedepannya saya akan memperbaikinya dengan tugas-tugas saya gitu, dengan bisa membagi-bagi, benar-benar membagi waktu dengan antara keluarga, pekerjaan, dan juga waktu. Harus bisa kita itu membagi waktu yang sesuai dengan yang kita apa itu yang sudah ditetapkan gitu ya Bu ya. Dan anak juga mungkin tidak terabaikan kewajiban kita sebagai pengajar tepat waktu, karena kita juga dicontohkan oleh murid-murid kita kedisiplinan yang paling utama. Pokoknya saya dari sini juga saya mempunyai pengalaman dan belajar juga Bu gitu tentang kedisiplinan ini gitu Bu. Mungkin ide Bu Arini sangat bagus sekali ya, semoga dapat segera terselesaikan ya Bu Arini ya masalahnya, dan kita juga bisa bekerja dengan suasana hati yang tanpa beban ya Bu Arini, tanpa kegelisahan. Iya Bu, ya amin. Terima kasih ya Bu Nia untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang sudah lega, sudah plong, sudah ya tidak terlalu berat lagi gitu Bu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah mendengarkan. Ya, Ibu juga sudah memperhatikan saya sedemikian gitu Bu. Terima kasih sekali. Ya sama-sama. Ya kalau misalkan Bu Arini sudah gak ada yang bicarakan, mungkin untuk perbicaraan kita cukup dulu karena saya ada itu pelajaran di kelas 3, pelajaran saya. Gak apa-apa Bu Arini? Oh iya, terima kasih Bu ya, terima kasih, saya udah selesai ya. Terima kasih Bu ya waktunya. Terima kasih sekali. Semangat terus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Arini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Arini, apakah Bu Arini sekarang lagi tidak ada kegiatan nih? Nggak beres kok. Ya bentar Bu. Ya. Apakah Bu Arini sekarang lagi tidak ada kegiatan nih? Nggak beres kok. Ya bentar Bu. Ya Bu. Alhamdulillah Bu. Ya, boleh saya bercerita sebentar nih Bu Arini?
Boleh silakan Bu, mau bercerita apa nih? Gini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengolah kelas Bu. Oh, bagus sekali tuh Bu. Apa tujuan Bu Nia dalam meningkatkan kompetensi tersebut Bu? Saya ingin menciptakan di mana kelas itu yang kondusif ya Bu, yang menyenangkan bagi siswa saya Bu hari ini. Oh, kalau saya tahu apa yang sudah Ibu Nia lakukan untuk mencapai hal tersebut? Alhamdulillah, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran Bu hari ini, tetapi yang saya rasakan masih belum benar-benar efektif nih. Oh, apa yang menjadi tantangan dan yang belum efektif itu Bu dalam mencapai tujuan tersebut? Mungkin Tantangannya gitu Bu. tantangannya adalah saya masih kesulitan Bu untuk mengendalikan anak saya di kelas ya, di mana ketika saya sedang proses pembelajaran masih ada anak-anak yang mengobrol gitu Bu, yang berbicara dengan teman sebangkunya gitu. Jadi saya rasa belum efektif gitu Bu, jadi masih ada anak yang masih berbicara dengan teman. Apakah Bu Arini sekarang lagi tidak ada kegiatan nih? Beres kok. Ya bentar Bu. Ya Bu. Ya nih, Alhamdulillah Bu. ya, boleh saya bercerita sebentar nih Bu Arin? Boleh silakan Bu, mau bercerita apa nih? Gini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengolah kelas Bu. Oh, bagus sekali tuh Bu. Apa tujuan Bu Nia dalam meningkatkan kompetensi tersebut Bu? Saya ingin menciptakan di mana kelas itu yang kondusif ya Bu, yang menyenangkan bagi siswa saya Bu hari ini. Oh, kalau saya tahu apa yang sudah Ibu Nia lakukan untuk mencapai hal tersebut? Alhamdulillah, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran Bu hari ini, tetapi yang saya rasakan masih belum benar-benar efektif nih. Oh, apa yang menjadi tantangan dan yang belum efektif itu Bu dalam mencapai tujuan tersebut? Mungkin Tantangannya gitu Bu. tantangannya adalah saya masih kesulitan Bu untuk mengendalikan anak saya di kelas ya, di mana ketika saya sedang proses pembelajaran masih ada anak-anak yang mengobrol gitu Bu, yang berbicara dengan teman sebangkunya gitu. Jadi saya rasa belum efektif gitu Bu, jadi masih ada anak yang masih berbicara dengan teman. Untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa saya yang masih berbicara ya Bu ya pada saat pembelajaran saya berlangsung. Baiklah Bu. Kalau begitu kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Pertama-tama mungkin kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Apakah mereka itu tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka bosan? Atau apakah mereka belum memahami materi itu, Bu? Mungkin ini mah ya perkiraan saya, mungkin mereka itu belum memahami mungkin ya tentang materi yang saya sampaikan. Oh ya, jika demikian kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik Bu ke siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif agar siswa tidak bosan. Jadi harus ada diselang-seling gitu Bu, dengan apa gitu, dengan permainan misalkan. Ya Bu, insya Allah saya akan mencobanya dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi ya Bu ya, sehingga si anak itu tidak merasa bosan apabila misalkan sedang pembelajaran berlangsung.
Selain itu juga, Bu, kita perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian dan penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengar. Jadi kita juga menunjuk misalkan anak, tuh lihat si anak di Doni misalkan, duduknya manis, tidak bicara, tambah manis, tambah cakep nih. Nah, mungkin ada pujian-pujian mungkin seperti itu, Bu. Ya, insya Allah Bu, saya mungkin akan melakukannya di sela-sela pembelajarannya. Jadi bagaimana Bu Nia, apakah sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu Nia lakukan? Pembelajarannya. Jadi bagaimana Bu Nia, apakah sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu Nia lakukan? Alhamdulillah Bu, saya sudah memiliki gambarannya. Kira-kira gambarannya seperti apa yang akan Nia lakukan? Nanti saya akan melakukan di sela-sela pembelajaran saya akan diadakan exhibiting ya Bu ya. Jadi si anak itu jadi sela-sela sedang pembelajaran berlangsung saya akan melakukan exhibiting atau juga saya akan melakukan teknik stop seperti yang kita pelajari ya Bu ya. Atau juga saya akan menggunakan metode pembelajarannya berupa video jadi supaya anak itu merasa senang gitu ya. Biasanya kalau anak-anak kalau ditayangkan sebuah video pasti anak-anak itu akan merasa senang dan gembira mungkin gitu Bu. Mungkin itu rencana yang akan saya gambaran yang akan saya lakukan Bu. Ya, bagus sekali gambaran yang akan semoga cepat terselesaikan juga ya Bu ya. Amin. Iya Bu Arini, amin. Terima kasih ya Bu Arini atas waktunya. Maaf nih diganggu Bu Arini. Kalau begitu sudah ya Bu, karena saya ada jam pelajaran di kelas 4 PA. Iya, terima kasih ya Bu Arini ya atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu Nia. Semoga lancar ya, Bu. Amin, amin. Terima kasih Bu Arini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.